Doa. Waalaikumsalam. Doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum? Alhamdulillah. Mada darsunal an? Darsul an ilmu ayat. Qala Allah Ta'ala Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa fi khalqis Rabbana ma hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Sadaqallahul azim. Mas Azam, alhamdulillah Mas Azam muncul juga. Suaranya mana Mas Azam? Nggak tahu. Oh, nggak Bentar, tahu. Ustaz, berisik di sini. Tadi salat Jumat di mana Mas Azam? Di rumah. Oh, di rumah nggak di masjid? Enggak. Oh, di rumah saja. Mas Azam Corona. Mas Azam sakit? Hah? Sakit kan? Nggak sakit kan? Sehat kan? Ya. Ya. Sebenarnya kalau ke masjid ya harus tetap hari-hari. Sehat. Tetap hati-hati, pakai masker, jaga jarak dan sebagainya ya. Ada. Suaranya kecil. Hah? Suaranya kecil? Headset. Suaranya kecil. Oke. Tuh, soalnya ini laptopnya headsetnya kayak ini apa? Nggak bisa nyambung. Kata siapa kok? Ini suaranya Ustaz jelas. Lancar nih suaranya, Ustaz. Enggak putus-putus. Suaranya putus-putus lagi. Enggak. Ini mesti kalau ke Mbak Aska putus ini ya. Apa karena jauh itu ya? Halo, udah masuk suaranya Mbak Aska? Masih putus-putus. Terus kalau Ustadz nggak putus-putus itu Mbak Askanya. Terus nanti kalau ada yang nggak jelas di chat aja ya, pakai chat. Ya. Oke, baik anak-anak, hari ini sambil menunggu Mas Afan dan Mas Khoswan ya, karena kita cuma 4 orang bersama Ustadz, ada 5. Kita akan mereview materi UAS Ganjil Sains kelas 6. Insya Allah kalian sudah pinter-pinter, sudah paham semua untuk materi mulai awal sampai akhir semester ini. Yang sudah baca kisi-kisi saya akan paham. Paling Ustadz ini gampang, nah kayak ya kan? Mas Azam sudah baca kisi-kisi? Belum? Oke, kisi-kisinya ini coba dicek. Nah, kisi-kisi UAS 2020-2021 kelas 6 materi sains. Ustadz buat 10 soal saja anak-anak dari 6 materi. Yang pertama adalah interaksi umat manusia, interaksi hewan dengan lingkungan, interaksi tumbuhan dengan lingkungan, dan yang terakhir kepunahan makhluk hidup dan kerusakan lingkungan.
Oh iya, untuk materi yang terakhir yang Ustaz minta menanggapi kok belum semuanya ya. Nah, kenapa? Sulitkah menanggapi? Menanggapi terkait menjaga lingkungan. Insyaallah enggak ya? Ya. Gampang banget. Hah? Ya, semoga kalian paham harapannya Ustadz dengan menambahkan materi yang kemarin ya minggu lalu terkait dengan video tentang apa ya, bagaimana kita menjaga lingkungan, semoga lebih bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk review ya dengan acuan kisi-kisi ini ada 10 soal. Mestinya kalau ada 4 orang itu bisa dua-dua seperti pertanyaan. Tapi karena hanya 2 orang saja, ada Mbak Aska dan Mas Azam, ya yang paling rajin ini kayaknya ya. Ya yang jarang kelihatan itu Mas Hasan itu loh. Mas Hasan kemana ya Mas Azam? Tahu kabarnya Mas Hasan? Kalau saya tanya nggak ada balasan. Nggak tahu? Oh nggak pernah komunikasi sama Mas Hasan ya? Nggak pernah, nggak tahu. Ditanya di Zoom nggak jawab. Lah ya itu. Ya wes, kalian datang Mbak Aska duluan. Mbak Aska Ustadz beri pertanyaan untuk nomor 1. Menyebutkan contoh interaksi manusia. Coba Mbak Aska sebutkan contoh interaksi manusia, baik yang di lingkungan sekitar atau boleh di dunia, boleh silahkan. Berdagang Loh, di dunia, nah, yang ditanya Mbak Aska. telepon, Hei, dan lain-lain. Mbak Aska yang mana ya Mbak Aska? Mas Azam. Kalau nggak bisa jawab kan saya yang jawab. Loh, iya ta. Kok tengaren Mas Azam yang jawab Mbak Aska. Mbak Aska yang datang duluan soalnya. Ayo, Mbak Aska, gampang kok. Tadi Mas Azam sudah ngasih bantuan. Tapi apakah sama jawabannya kan belum tentu. Ayo Mbak Aska, suaranya mana? Suaranya tok nggak apa-apa wes. Ayo Mbak Aska. Mas Azam aja. Coba Mas Azam diulangi jawabannya apa tadi? Apa Ustaz tadi? Jawaban apa? Jawabannya pertama, menyebutkan contoh interaksi manusia itu loh. Oh, berdagang. Terus kan lain-lain. Nah, ya lain-lain itu apa? 3 lah, masa cuma 1. Aduh. Berdagang, terus kerja bakti mungkin. Ya oke, bagus. Apalagi kurang 1. Loh, kalian di sekolah itu apakah nggak interaksi itu? Oh, interaksi. Ya apa? Berarti apa yang kalian lakukan di sekolah? Loh? Di sekolah. Ya, belajar. Kok sekolah? Sekolah itu ngapain sama main tok? Belajar di sekolah ya. Kenapa Ya. sih kok manusia berinteraksi Mas Azam? Tujuannya apa interaksi itu? Karena saling membutuhkan. Contohnya apa? Membutuhkan apa? Misalnya berdagang, membutuhkan makanan, ya belilah. Oke, betul sip. Ya ini kan Mas Azam calon entrepreneur ya. Tahu entrepreneur? Pengusaha. Katanya mau bikin apa itu? Aquaponik. Jadi bisnis aquaponik. Nggak jadi. Ganti bisnisnya. Jadilah. Oh iya, oke sip. Nomor 2, Mbak Aska. Ayo Mbak Aska jangan diem aja ini menjawab nomor 2 ini. Yuk biar cepat selesai. Teman yang lainnya mungkin sudah mau masuk juga ini. Mbak Aska, tentang interaksi hewan. Gampang sekali Mbak Aska nomor 2 ini. Halo Mbak Aska. Apa sih Mbak Aska tak ingatkan. Mungkin kemana ya Mbak Aska ini ya? Masa Mas Azam semua yang jawab? Dapat 100 nanti Mas Azam. Mbak Aska kemana ini Mbak Aska ini? Gak muncul lagi, tadi muncul. Apa minta yang terakhir kayaknya Mbak Aska pertanyaannya ya. Oke, wes lanjut aja Mas Azam. Loh, Mbak Aska keluar.
Mas Azam nomor 2, Mas Azam. Sebutkan contoh Di apa? hewan. Apa? Di PPT itu loh, di slide-nya coba dilihat. Di HP atau di laptop. Sebutkan contoh interaksi hewan. Contohnya apa? Oh, interaksi hewan. Ikan remora sama ikan hiu itu termasuk nggak ya? Ya masuk. Yang kalian lihat sehari-hari misalkan apa? Ada semut. Semut sama apa? Semut sama Manusia. semut. Semut sama semut. Kalau yang beda jenis ada nggak Ada. hewan? Kayak di sawah itu kan banyak Mas Azam. Kalau pas musim panen, apa itu? Oh, ikan Kerbau lele mungkin. apa? Apa ya? Kerbau sama apa itu? Sama burung jalak, ya, atau burung yang hinggap di tubuhnya kerbau itu loh. Oh, burung gagak. Nah, itu nanti memang mengarahnya ke ini ya, ke simbiosis. Karena simbiosis kan memang interaksi kan ya. Cuma simbiosis itu bisa dengan lingkungannya, bisa dengan sesama hewan atau dengan sesama tumbuhan ya. Tapi kalau yang nomor 2 ini lebih kepada interaksi hewan dengan hewan. Ya kayak tadi misalkan apa? Oke lah ikan hiu dan ikan remora misalkan ya. Oke, masuk. Apalagi kayak misalkan apa ya? Ayam. Ayam dengan cacing itu berinteraksi enggak, Mas? Berinteraksi untuk dimakan. Ya dimakan. Ya namanya cacing makannya yang ayam ya, ya harus menerima gitu ya. Sudah ditakdirkan begitu sama Allah, sudah kodoknya begitu. Oke, nomor 3 masihkah Mbak Aska yang menjawab atau Mas Azam lagi nih? Mbak Aska, As. Mbak Aska, chatting ya Mbak Aska? Chatting aja biar kedengaran suaranya. Siapa bisa chat ya? Mbak Aska nomor 3. Coba Mbak Aska sebutkan contoh simbiosis yang menguntungkan. Berarti kalau bicara menguntungkan, sama-sama untung atau salah satu untung, tapi yang lainnya tidak rugi. Nah, itu namanya menguntungkan. Coba Mbak Aska, contoh simbiosis yang menguntungkan apa Mbak Aska? Halo Mbak Aska, sudah tak tuliskan di chat loh. Ya Ustaz. Bentar. Bentar. Kan gampang Mbak. Apa? Simbiosis yang menguntungkan. Hewan ya. Kerbau sama gagak. Mbak Aska jawab dulu Mas Azam. Gantian. Mbak As. Apa ya? Lu kok apa ya? Bentar Ustaz. Bisa dilihat di sekitarnya Mbak Aska ada apa? Atau yang tadi Mas Azam contohkan di laut, di hutan kan banyak ya. Di menurut saya itu ada kok contohnya. Termasuk juga yang dulu saya berikan PowerPoint-nya. Nah, itu kan juga ada. Hewan yang berinteraksi, yang saling menguntungkan apa. Ustaz, soalnya tuh. Apa Mbak Aska yang keras? Apa Mas Azam bisa bantu? Mbak Aska kok hilang suaranya lagi? Bantu apa? Bantu jawab. Simbiosis hewan yang Oh, yang menguntungkan ikan remora dan hiu. terus apa lagi? Terus kerbau dan gagak. Terus apa lagi? Terus nggak tahu dan lain-lain. Dan lain-lain.
Tingkat-tingkat itu aja ya. Oke, nanti bisa nambah ya. Misalkan contohnya ini kalau yang menguntungkan itu kan berarti ya kayak tadi yang sering itu kerbau ya kan, kemudian ikan tadi itu. Terus apa lagi ya? Lebah. Lebah itu enggak menguntungkan. Oh, ini apa namanya? Kupu-kupu dan lebah. Nah, itu kan juga bisa ya. Sebenarnya itu kupu-kupu sama lebah itu kan kerjanya sama ya, membantu proses penyerbukan. Hah? Kupu-kupu membantu proses penyerbukan untuk bunga, sedangkan lebah mendapatkan apa? Madu dari bunga tadi. Ya, kemudian Madu dari contoh simbiosis hewan yang merugikan. Nah, ini Mas Azam kayaknya jam 1 mau ini ya, mau keluar dulu. Ini ada waktu 6 menit. Simbiosis hewan yang merugikan apa Mas Azam? Contohnya. simbiosis yang merugikan kelelawar pada manusia. Mungkin ada kan pengisap darah. Nyamuk pada manusia, kutu pada manusia, Ya, terus kasihan manusia. ya kayak tadi itu cacing dan ayam. Ya, Yang apa lagi? Hewan-hewan besar dengan hewan-hewan kecil itu kan begitu, itu merugikan. Ya, kemudian yang sering memangsa ya, sering memakan temannya atau yang lainnya itu termasuk iya, ya, memang merugikannya dari yang dimangsa, tapi sebenarnya kan kalau kita lihat itu juga apa ya, sudah kodoknya begitu ya, cuma dalam bahasa merugikan itu wajar. Kemudian nomor 5, 1, 2, 3, 4, 5 sekarang tentang rantai makanan. Ya, rantai makanan. buat rantai makanan Mas Azam, yang gampang saja nggak apa-apa wis. Padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, Hmm? katak dimakan ular, ular dimakan elang, Ya, pintar. elang dimakan bakteri. Elang dimakan bakteri atau mati elangnya? Yo. Ya mati terus dimakan bakteri. Nah, iya. Karena kalau elangnya masih hidup dimakan bakteri nggak mungkin. Jadi elangnya mati. Enggak lah. Ya karena mungkin kelaparan atau sudah waktunya mati ya. Iskotarullah. Sudah ditakdirkan mati ya mati gitu kan. Kemudian bakteri atau pengurai itu yang kemudian menghancurkan tubuh dari elang tadi, kemudian dimanfaatkan sebagai pupuk atau nutrisi di makanan lagi. Kalau produsennya yang mana berarti Mas Azam? Produsennya? Apa tuh? Produsen di rantai makanan tadi siapa? Ular. Loh, produsen ke ular. Produsen itu apa sih? Padi. Iya, yang memproduksi makanan tadi. Terus konsumennya apa saja? Belalang. Terus? Katak. Terus? Ular. Terus? Elang. Ya, pintar. Pengurai termasuk ini ya, tidak termasuk konsumen. Oke, sekarang nomor 6, menyebutkan contoh interaksi tumbuhan. Nah, ini contoh interaksi tumbuhan, tumbuhan apa yang sudah ada di gambar modul, coba. Itu. Tumbuhan Tumbuhan apa itu? Rafflesia arnoldi, tali putri, tali pocong. Oh, kok ada tali pocong? Enggak ada. Ada ya? Terus mangga, anggrek. Satu-satu mangga sama anggrek gitu loh. Iya, oh gitu ya. Mangga sama anggrek. Terus? Tali putri sama beluntas. Rafflesia arnoldi sama parasit. Ya, sama apa? Sama pohon lain lah. Pohon lain yang bisa positif. Sama mungkin jamur. Nah, yang menguntungkan yang mana berarti yang nomor 7 itu yang yang menguntungkan yang mangga sama anggrek. Iya, mangga sama anggrek ya. Kalau anggrek kan butuh tempat untuk bernaung. Betul. Meskipun anggrek itu nggak mengambil makanan dari pohon mangga, cuma tempat saja ya, kayak misalkan di dinding juga bisa sebenarnya ya. Cuma kan dindingnya nanti rusak. Ya. Nah, maka anggrek itu lebih pas kalau di pohon yang lebih besar. Nah, itu simbiosis apa itu Mas kalau gitu? Apa Ustaz? Simbiosis apa itu anggrek sama mangga? Kan ada macam-macam. Simbiosis mutualisme. Oh,
mangganya mutualisme nggak sama anggrek? Kan nggak. Enggak. Komensalisme. Komensalisme. Kalau yang mutualisme itu apa ya, kok lupa Ustadz. Ada kok di PowerPoint itu. Coba diingat lagi ya, yang mutualisme itu sama-sama tumbuhan paku dan tumbuhan ini yang gali itu kayaknya menguntungkan juga itu. Itu ada kok selain anggrek juga paku-pakuan tahu ya? Tumbuhan paku-pakuan ya, emang warnanya hijau terus agak panjang-panjang gitu daunnya. Nah, seperti itu. Paku. Ada yang besar, ada yang runcing-runcing. Ayo, nggak coret-coret. Nggak sengaja Ustaz, kepencet lagi. Sama juga gitu, kadang coret-coret juga di PowerPoint. Oke, sekarang yang merugikan. Ayo, yang merugikan apa Mas Azam? Yang merugikan Rafflesia arnoldii. Sama? Atau bunga langkai. Sama tumbuhan-tumbuhan lain. Oke, terus? Kira-kira kalau Rafflesia arnoldii, loh, beda loh Mas Azam, Rafflesia arnoldii sama bunga bangkai itu ternyata. Gitu? Iya, baru tahu kan? Ya, saya juga baru tahu. Enggak beda. Jadi bunga bangkai itu memang kalau Rafflesia arnoldii itu kan besar gitu ya. Nah, kalau bunga bangkai itu beda bentuknya, hampir mirip sih, cuma baunya lebih busuk dibandingkan Rafflesia arnoldii. Lebih menyengat. Juga mungkin kayak kantung Jakarta kan ya. Kemarin itu kan hewan yang memangsa serangga. Jadi di apa ya, kantungnya itu mengeluarkan bau yang serangga itu masuk ke dalam tubuh mati. Sudah mati. Tumbuhan kantung semar. Itu ya, jadi Rafflesia arnoldii itu kemudian apa tadi? Tali putih sama luntas ya. Putih itu menyerap nutrisi dari. Nah, kalau jamur Mas Azam, jamur itu juga merugikan nggak jamur? Jamur sama pohonnya. Enggak ya? Ya. Kalau jamur itu kan seringnya tinggal di pohon-pohon yang sudah tua ya, sudah lapuk ya. Masuk mungkin di rumah-rumah yang temboknya sudah rusak itu kan jamur di tempat yang lembab. Mbak Aska, halo. Halo, suaranya masuk Mbak Aska. Nah, tinggal 2 soal, cepet ya. Kalau 2 orang cepet sekali. Mas Hasan jangan keluar dulu ya, tinggal 2 soal aja kok. Nomor 9, Mbak Aska, tolong dijawab. Tadi 8 soal yang jawab Mas Azam semua. Ini Mbak Aska bisa jawab kan? Halo Mbak Aska. Mbak Aska, ditunggu Mas Azam. Ayo, coba Mbak Aska sebutkan contoh kepunahan makhluk hidup. Apa yang punah? Makhluk hidup apa yang punah? Terutama hewan dan tumbuhan ya. Soalnya putus-putus. Chat aja. Dijawab loh yo tapi. Iya. Kepunahan makhluk hidup, sebutkan. Nah, Mbak Aska jawab. Kepunahan makhluk hidup contohnya apa? Ayo, biasa chat, dijawab dulu pertanyaannya. Kayak contoh kepunahan makhluk hidup. Di chat aja ya Mbak Aska. Coba di chat aja jawabannya, Miss. Mbak Aska juga nggak jelas suaranya ini yang masuk.
Coba dicek dulu, saya tunggu jawabannya. Gimana? Sudah ketemu jawabannya? Makhluk hidup yang punah, boleh hewan, boleh tumbuhan. Punah itu berarti kan sekarang langka ya. Dulu masih banyak. Nah, karena manusia itu butuh ya, sampai akhirnya membuat makhluk hidup yang lain itu punah, baik itu tumbuhan maupun hewan. Apa Mbak Aska? Ustadz izin HP-nya dipakai. Sebentar. Mas Azam, halo. Halo? Lu jawab dulu nomor 9. Contoh kepunahan Oke. makhluk hidup apa, Mas? Boleh. Apa makhluk hidup yang punah karena apa? Ayo. Karena ya, Ya, karena apa? ya karena hutan dipotongi, Contohnya apa? terus Yang punah apa? Contohnya. makanannya diburu. Contohnya orangutan. Terus Punah apa? karena pohonnya ditebangi. Terus apalagi kalau tanaman yang langka itu kenapa? Tanaman yang langka. Banyak diburu tuh hiasan. Biasa. Jadi dijual belikan ya. Tidak dirawat tapi dijual ya. Oke. Ya, Mas Azam silakan pamit dulu nggak apa-apa. Terima kasih Mas Azam sudah gabung, sudah jawab pertanyaan yang Boleh, Ustaz. mungkin Mas Aska masih ditunggu. Halo Mbak Aska. Wah, Mbak Aska masih putus-putus ini ya jaringannya. Oke anak-anak, tadi Mas Azam sudah menjawab pertanyaan nomor 9 tentang contoh kepunahan makhluk hidup. Ya, betul. Jadi kondisi yang sekarang ini semakin teknologi semakin maju, bukan malah semakin ramah lingkungan ternyata. Ya, karena orang-orang di dunia itu membutuhkan bahan atau apa namanya sesuatu yang dibuat untuk apa? Untuk membuat rumah, ya kan? Kemudian untuk industri, dan itu ternyata tidak melihat kondisi yang ada di sekitarnya. Sehingga kalau kemudian tadi Mas Azam menyampaikan, ya banyak pohon yang ditebangi, dibakar, bahkan termasuk hewan-hewan yang tinggal di sana itu tidak punya tempat tinggal, itu menyebabkan mereka punah. Ya. Termasuk juga dulu mungkin di daerah sekitar kita itu banyak sungai, ya kan? Sungai itu kan banyak ikannya. Nah, karena di sekitar sungai itu ditinggali oleh rumah-rumah penduduk, termasuk pabrik-pabrik atau industri-industri besar yang membuang limbah ke sungai, akhirnya hewan-hewan yang ada di sana, termasuk ikan, terus juga mungkin apa namanya kepiting, ya. Kalau kalian masih lihat itu cuyu ya, cuyu di sekolah itu luar biasa masih ada. Cuma kalau di daerah-daerah yang itu sudah banyak limbahnya, banyak sampahnya, ya itu sangat sedikit kita temui. Sehingga itu adalah contoh kepunahan di sekitar kita, anak-anak. Sehingga kita memang perlu untuk menjaga kebersihan lingkungan, termasuk juga tidak membuang sampah sembarangan dan limbah atau hasil pembuangan, baik itu limbah rumah tangga, apalagi limbah industri. Kemudian yang terakhir, ya terkait dengan menyebutkan kerusakan lingkungan, ya kayak tadi sudah kita singgung tentang kepunahan makhluk hidup, ya. Jadi lingkungan itu bisa macam-macam ya rusaknya ya. Ya sekali lagi sebagaimana firman Allah, ya telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan itu ulah tangan manusia. Jadi kalau manusia membakar hutan itu juga manusia melakukan. Kemudian kebanjiran itu juga ternyata karena pohon ditebang, termasuk juga banjir di Kota Malang kita ini juga karena banyak sampah yang tidak dibuang di tempatnya. Termasuk juga banyak daerah resapan air ya atau ruang terbuka hijau yang itu dijadikan bangunan, baik itu ruko, baik itu perumahan-perumahan, termasuk juga mal-mal. Nah ini yang kemudian banyak kita temui di Kota Malang ya. Itulah yang menyebabkan kerusakan lingkungan, ya, baik itu banjir, kemudian
kebakaran hutan, ya, kemudian apalagi tanah longsor, itu beberapa hal yang menjadikan ya, lingkungan kita itu rusak. Nah, sehingga kita sebagai seorang Muslim ya, itu ada satu kewajiban untuk peduli dengan ciptaan Allah ini. Nah, sebagai wujud syukur kita kepada Allah, kita harus apa, anak-anak? Merawat dan juga menjaga agar lingkungan ini tidak cepat punah, tidak cepat rusak. Ya, ibarat kita itu menjaga diri kita. Coba kalau kita tidak makan makanan yang sehat, ya, jarang mandi, ya, jarang gosok gigi, apa yang terjadi? Ya, tubuh kita minimal bau atau lemes kalau tidak makan, termasuk juga gigi kita akan cepat rusak. Ya, kenapa? Karena kita tidak menjaganya dengan baik. Jadi ibarat itulah kita menjaga menjaga lingkungan seperti kita menjaga tubuh kita sendiri. Baik anak-anak, itu ya sekedar review dari materi kita mulai awal semester hingga akhir semester ini. Ya, memang tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena juga dibatasi waktu. Ya, termasuk juga materi-materinya yang sudah kalian pelajari di modul ataupun di latihan soal yang sudah Ustadz berikan ketika pembelajaran sains sehari-harinya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mbak Askanya masih belum muncul ini. Mbak Aska, ya wis nanti biar lihat di rekaman ya. Nah, bagi Mas Afan dan Mas Khoswan ya, jangan khawatir ya, meskipun Mas Afan dan Mas Khoswan belum hadir ya, saya akan menyampaikan ini di link YouTube ya, ada rekamannya. Silakan nanti dilihat materinya apa, kemudian yang kita bahas tadi itu apa saja sih ya, insya Allah kalian juga bisa nyambung ya dari apa yang kita bahas, baik itu Mas Azam maupun Mbak Aska. Baik ya, mungkin itu yang bisa kita pelajari sebagai review kita pada hari ini. Kita akhiri. Mbak Aska, loh, Mbak Aska baru muncul lagi. Gimana Mbak Aska, paham? Paham ya? Jempolnya mana Mbak Aska kalau paham? Oke, sip. Oke Mbak Aska, terima kasih ya sudah datang di ruang Zoom ini bersama Ustadz. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas menyampaikan. Mungkin ada sapaan-sapaan yang kurang berkenan. Ya, terima kasih juga pada Ayah Bunda, Abi Umi yang telah membimbing Ananda selama 1 semester ini. Ustadz juga mohon maaf kalau ada kekurangan dalam menghantarkan ya putra-putri Abi dan Umi, Ayah Bunda sekalian untuk mempelajari materi sains di kelas 6. Insyaallah kita akan melanjutkan di semester depan. Insyaallah pekan depan kita siapkan diri untuk ulangan atau ujian akhir semester ganjil ini. Baik, kita akhiri dengan membaca doa akhir majelis. Istiqdadan, sikap berdoa, duaan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Aska silakan kalau mau makan dulu, mau sholat dulu ya. Segera loh, habis waktunya ya.